ganti diri. Yang pertama itu sebagai manusia, yang pertama itu hak hidup. Dan yang kedua kewajibannya itu sebagai siswa belajar. Oke, bagus sekali ya. Jadi sebutkan Anda semua telah pahami terkait materi sebelumnya terkait tentang NKRI lalu juga hak dan kewajiban. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh, Ibu mau Anda semua keluarkan buku latihannya ataupun di kertas lembar boleh. Di kertas lembar aja. Sebelum itu, Ibu mau HP-nya disimpan dulu di dalam tas. Ibu nggak mau ada lihat HP di atas meja lagi. Dalam waktu 1 menit lagi, Ibu mau sudah tersedia semua kertas dan penanya, dan Ibu nggak mau lagi ada HP di atas meja. Sudah siap semuanya? Sekarang tugas Anda sekalian sebelum kita mulai pembelajaran lebih jauh, Ibu mau melihat sebatas mana kemampuan Anda sekalian terkait pemahaman pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini ada 3 soal. Anda jawab berdasarkan pemikiran Anda masing-masing. Itu jawaban sederhana, tidak usah terlalu kreatif. Tapi usahakan tidak ada yang dicontek teman-temannya. Soal, iya tidak kali. Nggak usah langsung jawabannya. Iya.
semua jawaban yang tepat. Untuk 10 orang pertama, 10 orang selanjutnya turun 1 poin, dan untuk selanjutnya bakal turun terus 1 poin. Yang selesai boleh berpulang ke depan.
habis, gak apa-apa, kumpulin aja. Ini dua orang siapa nih? Gak ada namanya nih. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini tentang tujuan pembelajarannya itu yang pertama, murid mampu memahami kedudukan warga negara Indonesia sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, melalui studi kasus, murid mampu untuk mengidentifikasi permasalahan terkait peran warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, murid mampu menyajikan solusi sebagai bentuk pelaksanaan peran dan kedudukan sebagai warga negara. Nah, di sini gua akan menampilkan video, tolong Ananda pahami. Boleh juga catat poin-poin penting yang Anda dapatkan di dalam video ini. Karena nanti video kasus ini akan kita bahas. Dengerin nggak yang belakang?
Beri waktu 3 menit untuk memahami isi video tersebut. Awal
regional negara tersebut. Benar atau salah? Oke, kita lihat teman-temannya. Jadi, warga negara ini sesuatu yang diberikan kepada seseorang, tetapi harus disahkan melalui hukum yang ada di negara tersebut. Lalu yang kedua, bukan warga negara. Yang bukan warga negara adalah masyarakat yang tidak diakui negara dikarenakan dan tidak di negara Oke, jadi maksudnya yang bukan warga negara ini contohnya seperti siapa? Contohnya di Indonesia yang dianggap bukan warga negara. Oke, bagus sekali. Oke, jadi dia tetap tinggal di negara Indonesia atau negara manapun, tapi dia tidak tercatat dalam kependudukan di negara tersebut. Lalu yang ketiga, penduduk. Semua orang yang berada pada sekitaran suatu negara dan menetap pada suatu negara. Benar atau salah? Kalau penduduk ini termasuk warga negara belum? Kenapa belum? Oke, bagus sekali ya. Terus yang terakhir, bukan penduduk, orang atau kelompok yang tinggal di suatu wilayah, tetapi hanya untuk kepentingan atau keperluan tertentu. Benar atau salah? Apa nih contohnya? Apa bedanya sama penduduk tadi? Oke, benar. Jadi bukan penduduk ini seperti hanya turis atau wisatawan yang sedang berlibur mungkin dalam jangka waktu seminggu ataupun hanya sebulan dan tidak menetap pada suatu negara tersebut. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin itu bisa dikaitkan sama itu boleh kasih Lalu setelah kita mengetahui nih terkait pengertian, kan kita udah tahu nih pengertian warga negara, bukan warga negara, penduduk, dan bukan penduduk. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait status warga negaraan. Ada yang bisa bacakan? Oke, silakan. Status warga negara adalah orang bangsa Indonesia dan bangsa lain yang disebut undang-undang. Kedua, penduduk adalah WNI dan orang bangsa yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3, dia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, bagus sekali. Syarat naturalisasi atau menjadi WNI, ada yang membacakan? Oke. Syarat naturalisasi atau menjadi WNI yang pertama, usia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, tinggal di Indonesia atau berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat dan tidak rohani, bisa berbahasa Indonesia, melakukan Pancasila dan kehidupan dasar dengan Indonesia 1945. Tidak pernah didapat lebih dari 21 tahun. Tidak ada persoalan tentang ekonomi dan kenegaraan karena tidak beredar antara nomor 2 kewarganegaraan negaraan. Oke, jadi dasar hukum yang mengatur terkait status kewarganegaraan itu ada di pasal 26 ayat 1, 2, dan 3. Lalu juga status kewarganegaraan itu bisa didapatkan melalui naturalisasi. Berarti status kewarganegaraan itu tidak hanya didapatkan sejak ia lahir, tetapi ketika ia sudah dewasa ia juga bisa untuk mendapatkan status kewarganegaraan di negara PKPU. Lanjut, asas penentuan posisi warga negara atau status warga negara. Yang pertama, di sini ada ius sanguinis. Pernah mendengar ius sanguinis? Ya. Dulu pernah belajar di SMP? Belum. Setahu itu kan sudah ada sebagai Oke, jadi ius sanguinis ini penentuan kewarganegaraan berdasarkan keinginan orang tua. Nah, jadi ius sanguinis inilah yang diambil
Nih, pertanyaan dari temannya bagus sekali nih. Orang tuanya Indonesia, terus dia lahir di negara yang menganut Islam. Konsep Islam dulu sudah tahu kan? Berarti berdasarkan tempat kelahiran. Kasusnya orang tuanya dua-duanya orang Indonesia. Lalu dia lahir di Islam. Berarti kan di Indonesia itu menganut berdasarkan keturunan orang tua. Sedangkan di Isoli berdasarkan tempat kelahiran. Berarti ketika dia lahir di sini, dia akan mendapatkan kewarganegaraan dari Isoli ini, dan juga dia akan mendapatkan kewarganegaraan dari Isoli ini. Kenapa? Karena di kedua negara tersebut menganut Indonesia menganut sistem berdasarkan keturunan, sedangkan di Amerika menganut sistem Isoli. Maka dia akan berkewarganegaraan ganda atau bipartit. Jadi dia juga mendapatkan status kewarganegaraan dari Indonesia dan juga dari Amerika. Paham sampai sini? Nah, tapi status kewarganegaraan ganda ini tidak berlangsung seumur hidup. Tentunya ada batasnya. Dia tahu sampai kapan? Ya, silakan. Oke, bagus sekali. Jadi status kewarganegaraan ganda ini tidak berlaku seumur hidup ya. Dia akan pada usia 18 tahun, maksimalnya di 21 tahun, ia berhak memilih meskipun ia salah satu dari dari Amerika atau ikut dari Indonesia. Maksimalnya di umur 21 ya. Itu diwajibkan, berarti dia tidak akan memiliki dan tidak diakui di negara. Jadi dia tidak akan mendapatkan hak-haknya nih sebagai warga negara. Yang terakhir, yang keempat itu ada apa sih? Tidak memiliki kewarganegaraan. Berarti dia sama sekali tidak memiliki dan tidak diakui di kewarganegaraan manapun. Lalu yang terakhir itu ada naturalisasi. Pernah kan mendengar naturalisasi? Tadi juga udah. Ya benar, seperti pemain-pemain bola itu kan sudah pada melakukan naturalisasi. Nah, syarat-syarat naturalisasi ini tadi sudah kita
Nah, ini apa sih? Dia tidak terlibat perbedaan atau kebetulan orang warga negara. Contohnya gini, misalkan tadi kan lagi itu Amerika, Brazil, Peru, Argentina, sedangkan Saminis Indonesia, Malaysia. Jadi, kapan sih sebenarnya seseorang itu tidak memiliki status kewarganegaraan? Ketika nih pasangan dari Amerika pergi berlibur misalnya ke Korea. Nah, dia melahirkan di Korea. Sedangkan di Korea itu berdasarkan apa? Ius sanguinis berarti asal keturunan. Sedangkan di Amerika itu tidak menganut sistem ius sanguinis. Jadi di sana dia tidak diterima karena di sana berdasarkan keturunan. Baliklah nih dia ke Amerika. Sedangkan di Amerika itu berdasarkan ius sanguinis nomor kelahiran. Tidak diakui juga di Amerika. Jadi status anaknya ini tidak memiliki kewarganegaraan. Maaf sih. Kalian mau paham? Gini, misalkan kita pahami dulu nih terkait ius soli dan ius sanguinis. Ius soli itu berdasarkan tempat lahir dan ius sanguinis berdasarkan keturunan. Ketika pasangan Amerika ini berliburlah nih ke Indonesia, terus melahirkan di Indonesia. Sedangkan hukum di Indonesia itu menganut sanguinis keturunan. Berarti dia tidak bisa memiliki warga negara dari Indonesia karena Indonesia menganggap dia adalah warga negara Amerika. Nah, ketika dia di Amerika ternyata dia tidak diakui juga karena Amerika menganut sistem ius soli tempat kelahiran yang dimana lahirnya di Indonesia. Jadi anak tersebut statusnya apatrid atau tidak memiliki warga negara. Nah, itu artinya tidak harus jadi warga negara. Mana pun dikatakan tidak bisa memiliki hak dan kewajiban. Nah, bagus nih pertanyaan dari temannya. Gimana nih kalau misalkan nggak ada nggak punya memiliki warga negaraan? Solusinya. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira itu dari poin 30. Pertanyaannya naturalisasi. Berarti kalau naturalisasi syaratnya harus 18 tahun. Oke. Ada jawaban lain? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan dari temannya. Coba ulangi pertanyaan dari temannya. Bagaimana solusi agar orang yang dapat kewarganegaraan ini menjadi memiliki warganegaraan? Berarti dinaturalisasi juga masuk ke kewarganegaraan. Oke, bagus sekali. Boleh dulu untuk tangan jawabannya. Sekarang ibu beri waktu 1 menit. Boleh cek HP-nya. Gimana sih pertanyaan dari temannya tadi? Dan 1 orang menyimpulkan jawabannya. Siapa yang jawab? Iya, sebentar. Siapa? Absen kah? Oke, siapa tadi yang menjawab? Oke, saya. Buat surat permohonan. Oke, bagus. Jadi, buat permohonan surat tertulis ini misalkan dia mau memilih ke warga negara di mana misalkan harus Indonesia ataupun Amerika, tentunya ada syarat-syaratnya nih. Apa syarat-syaratnya? Berumur 18 tahun. Oke, berarti dia harus sudah legal untuk bisa mendapatkan warganegaraan melalui surat permohonan. Oke, siapa tadi aja? Ya. Absen berapa? 12. Berarti orang tuanya lepas dan diadopsi orang tua lain. Sama saja, belum bisa mendapatkan status kewarganegaraan ketika ia belum legal. Nanti akan diurus dan melalui juga surat permohonan tadi. Syaratnya adalah dia sudah cukup umur dan
Berarti itu memiliki syarat permohonan tertentu karena dibutuhkan oleh negara kan untuk menjadi pemain bola. Jadi negara yang mengaturkan untuk agar dapat menjadi status warga negara Indonesia dan dapat membela Indonesia. Oke, sekarang kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada menjunjung hukum pemerintah yang terdapat di pasal 27, lalu bela negara di pasal 27 dan juga menghormati hak orang lain, tunduk pada aturan dan juga ikut pertahanan dan keamanan. Membayar pajak. Oke, sekarang videonya tadi sudah pasti ada semuanya. Sekarang ibu bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang Sekarang perintahnya kerjakan 3 soal dari AKM tersebut berdasarkan sumber video yang telah ibu kirimkan tadi. Lalu buatkan jawabannya dalam mind map sederhana saja di PS yang ibu beri. 5 pertanyaan, tapi buat dalam mind map sederhana saja. Paham? Ya, buat dari sekarang waktunya 10 menit cukup? 15 menit? Gak cukup kita 15 menit boleh buat sederhana saja. Jawabannya tidak perlu panjang-panjang karena mind map berarti poin-poinnya aja. Dimulai dari sekarang. Kelompok tercepat pertama tentu poinnya akan terdapat 15 menit dari sekarang berarti jam buat secara sederhana aja poin-poinnya aja. Namanya boleh dibuat di kertas lembar lain supaya lebih cepat. Jadi jangan lain kita tekan nama yang lain buat mind map-nya. Kelompoknya kalau misalnya sama di LKM boleh di kertas lembar, teman yang lain catat nama zona kelompoknya, yang lain bisa kerjakan mind map-nya. Iya, di kertas lembar dan di nama kelompoknya. Biar cepat nih, teman-teman tadi buat, ada yang cari jawabannya.
poin-poin